Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fahri Jafar, MTM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwangi. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi mengenai hakikat belajar gerak motorik yang di dalamnya ada poin-poinnya. Yang pertama, belajar gerak; kedua, konsep atau bentuk gerak; dan ketiga, ranah gerak. Baik, yang pertama adalah belajar gerak. Dalam judulnya saja belajar gerak. Belajar gerak secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran ini, materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan maupun dalam latihan ketangkasan. Menurut Smith pada tahun 1982, belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar motorik ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek dominan kognitif yang diabaikan. Ditambahkan, menurut Meynell tahun 1976, belajar gerak itu sendiri terdiri dari penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Di sini terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Smith pada tahun 1982 yang dijabarkan lanjut sebagai berikut. 1. Adalah belajar sebagai proses. Dalam psikologis kognitif dijelaskan, sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Contohnya, kita terus berlatih. Yang kedua, belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan yang dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku, meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Yang ketiga, belajar gerak tidak teramati secara langsung. Proses yang terjadi ini, balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks, berarti dengan tidaknya beraturan. Yang keempat, belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi atau kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasibilitas untuk melakukan tugas dengan terampil. Tujuannya adalah dari latihan adalah untuk memperkuat atau menetapkan jumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini sering disebut juga dalam istilah kebiasaan. Yang kelima, belajar gerak relatif permanen. Ciri lain belajar dalam motorik ini adalah relatif permanen. Kenapa? Karena hasil belajar itu relatif bertahan hingga waktu lama. Maksud dari relatif permanen ini yaitu seberapa lama hasil belajar itu melekat dan kita menerapkannya dengan baik. Yang keenam adalah belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Kesan umumnya yang diperoleh bahwa belajar gerak menimbulkan efek positif, yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Kesannya buruk masa lampaunya, kegagalan dalam suatu kegiatan, atau ketidakberhasilan melakukan suatu jenis keterampilan dengan sempurna. Justru bukan berakibat negatif, tapi mendorong ke arah perubahan yang positif. Yang kedua adalah bentuk atau konsep belajar gerak. Bentuk atau konsep
rancangan sesuatu yang ingin dibuat. Konsep belajar gerak digolongkan sebagai teori. John B. Watson sejak tahun 1878 sampai 1878 sampai 1958. Ia menyatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi diri serta dianggap sebagai alat riset yang tidak dapat diandalkan. Watson berpendapat bahwa kesadaran adalah termasuk wawasan fantasi dan imajinasi. Kedua wawasan ini bersifat abstrak dan suka diamati, dan karenanya banyak mengandung subjektivitas. Karena demikian, maka Watson mengusulkan konsep baru tentang belajar. Ia berdasarkan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dapat diuji. Watson menyatakan bahwa perilaku itu adalah gerak otot. Berbicaralah adalah gerakan kerongkongan. Berpikir adalah berbicara subvokal, yakni berbicara dengan dirinya sendiri. Belajar berasaskan perilaku yang dapat diamati menurut Supandi dan Sebag. Perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangsakan jawaban atau stimulus dalam teori belajar. Yang terakhir adalah ranah gerak. Menurut Ateng tahun 1994 pada bukunya halaman 35 menegaskan tidak adanya media pendidikan serealitis pendidikan gerak untuk menanamkan sikap sportif seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa belajar gerak memiliki beberapa intensi yang meliputi perkembangan. 1. Ranah psikomotor. 2. Ranah kognitif. 3. Ranah afektif. Pada ranah psikomotor, intensi belajar gerak memuat adanya dua tujuan utama. Yang pertama, kemampuan gerak. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan bergerak memuat masing-masing, yaitu kemampuan gerak lokomotor dan kemampuan gerak manipulasi dan kemampuan gerak stabilisasi. Sedangkan kemampuan fisik memuat masing-masing kesegaran jasmani dan kesegaran gerak. Untuk ranah kognitif itu sendiri yaitu terpacu kepada pengetahuan dan keterampilan kita berpikir. Dan ranah afektifnya kemampuan mengendali emosi, sikap, dan nilai. Hal di atas dapat dikembangkan melalui program pembelajaran gerak yang efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam situasi pembelajaran gerak tidak hanya dikembangkan keterampilan gerak, melainkan dengan segera dapat dikembangkan pula faktor-faktor lain yang menjadi komponen dalam perkembangan totalitas anak tersebut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.